Oh, udah boleh. Ayo. Welcome to Hypos. Kok kurang terang sih? Oke. Sip, rusak. Coba. Hai, itu dia. Coba lagi dari. Oke. Jadi, welcome teman-teman semua di Hypos. Hypos itu panggilannya apa sih? Hikmah Podcast. Asik. Hikmah Podcast ya. Jadi podcast ini tuh ditujukan oleh anak-anak dari OSIS untuk mengisi waktu luang dari murid-murid di Alimah agar waktunya tuh bisa diisi dengan hiburan yang bermanfaat. Betul. Terus kita di sini biasanya juga undang anak-anak yang bertalenta, semua punya bakat yang luar biasa. Terus kali ini khusus Hypos keempat ini kita pakai batik tadi. Batik. Udah ganteng, udah kayak orang mau kondangan, udah mau makan rendang. Oke. Kita mau ngisi sampai mana? Kok sebenarnya Kita bakal mengundang sesuatu yang seseorang. Dua orang. Jadi bukan seseorang, seseorang. Nah, ini mungkin kalian udah bisa tebak dari barang-barang yang ada di sini. Ada topi apa? Nah, Merah. Coba bacain. Coba dong. Pasukan pengibar bendera pusaka. Wow. Berarti kalian harus bisa nebak ya. Kita undang siapa? Langsung kita panggil aja ya. Langsung panggil. Kita undang Paskibra Nasional dan juga Kota Surabaya 2025. Nih kan baru pertama kali kalian di podcast kita nih. Coba overall gimana? Kayak kita lihat nih podcast gimana? Dari barang-barangnya. Coba di dia. Proper lah. Ini mic-nya kalau banget nih. Nyampe dong. Welcome to Hypos 2025. Jadi coba deh satu-satu kalian perkenalin diri ke penonton kita. Nama penonton kita tuh Pots. Powder. Salah. Powder. Jadi lebih nyaman Powders. Mulai dari ada dulu deh. Para bintang masyarakat. Bintang kita. Itu biar kenalin Poders. Aku akan undang Serkauntar dari kelas 11 internasional. 11 internasional. Aku kemarin perwakilan Paskibraka Nasional Provinsi Jawa Timur. Shit. Tapi bener Arvin perkenalin diri itu udah ada auranya gitu loh. Tuh udah gimana gitu rasanya udah beda sama anak. Orangnya tuh beda, orang ini beda. Lanjut mungkin sebenarnya mungkin yang ganteng. Ganteng banget. Perkenalkan, nama saya Ariliansyah Putra Haryanto dari kelas 11/4 Sains Teknologi. Yang di sini saya sebagai perwakilan Paskibraka Kota Surabaya yang membawa nama SMA 5 Surabaya tercinta. Jadi kalian itu ibarat udah jadi pengisi negaranya nasional sama kota. Wow. Berarti kalau Arvin tuh udah pegang tangannya Prabowo. Gila. Kalau kita pegang tangan Prabowo udah deket. Apalagi Arvin bang. Ya bisa itu udah Sandi. Aduh, kalau gini. Coba kalau misalnya Adil kemarin pas stop gitu gimana? Kebetulan Arvin kan salamanya sama Prabowo. Nah, aku salamanya sama tebak Sama Ganjar. salah provinsi dong. Oh iya. Ya, Pak Eri wali kota Oh, tercinta kita dan pejabat-pejabat lainnya waktu pengukuhan tanggal 15. Sebelum kalian masuk ke Paskib ini ada pengukuhan? Ada. Oh, jadi pengukuhan kayak gimana sih sebenarnya? Selama masa karantina tuh kita kan ada dilatih, ditempa, disiksa sendiri gitu kan. Disiksa lah kan ya. Fisiknya.
Nanti sebelum pengibaran tuh ada namanya upacara pengukuhan. Itu dimana kita duluan pas kibran. Jadi labelnya pas kibraka sekarang. Paskibraka. Paskibraka. Bedanya apa tuh pas kibran sama pas kibran? Kalau pas kibran panjangannya pasukan pengibar bendera. Kalau pas kibraka kan pasukan pengibar bendera pusaka. Bendera yang asli gitu kan ibaratnya. Oh, bendera pusaka ya. Bendera yang paling gede, paling original dari original. Seleksinya kota sama seleksinya nasional tuh beda nggak? Kayak lebih keras atau gimana? Coba dari Mas Arya. Seleksinya ya awalnya aku sama Ardin ini juga sama. Gitu. Awalnya itu dari kota. Nah, kita itu ada 7 seleksi ya Bin ya. Jadi bertahap gitu ya? Ya bertahap. Ada seleksi yang pertama administrasi. Administrasi. Terus yang kedua itu ada tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ada tes ilmu intelijensi. Intelijensi. Terus habis itu kalau ada kesehatan. Kesehatan. Setelah kesehatan apa? Kesehatan tuh ada ya parade itu dulu sama kita dulu. Parade dulu. Parade terus Sama parade terus sama kita. PBB itu jadi satu, PBB sama kita. Terus wawancara itu terakhir. Wawancara ada 8 berarti. Itulah pokoknya ya. kita di Terus itu. Yang menurut kalian yang paling susah deh, itu tes di bagian mana? Sama yang kayak untuk pengalaman menarik. Kalau paling yang susah ya Dari pusat, dari kota, dari kalau susah sih tergantung orang Kalau- ya. Kalau dari aku sih ya apa ya? Yang susah jangan-jangan nggak ada yang susah. Ada lah. Oh, Sebenarnya awal-awal yang aku agak kesusahan itu waktu tes wawasan kebangsaan. Nah kebetulan itu sebelahan kan itu apa ya beda kan soalnya. Nah yang soal yang tak pelajarin itu munculnya yang di sebelahku beda sekolah kan orang lain. Jadi yang kamu pelajarin itu beda sama isinya. Beda. Oh, si dia. Nah, alhamdulillah masih ada rezeki lah. Alhamdulillah. Jadi ditolong sama Allah juga nih ya. Ya, alhamdulillah. Berarti soalnya kayak bener-bener TKN gitu. Ya. ya kurang lebih sih kayak gitu. Tapi berarti kalau misalnya soal beda, kalau misalnya di provinsi sama apalagi nasional nih, beda atau sama atau lebih susah? Kalau buat tesnya sih kota sama provinsi nggak beda jauh ya. Kota sama provinsi nggak beda jauh. Cuma tambahannya di provinsi itu ada tes psikologinya. Tes psikologi. Iya. Jadi yang dites itu apanya? Ya tes psikologinya ya bisa. Jadi oke kita Ya, sehat. harus sehat. Kita sehat kan ya. Kita sehat dong, sehat dong. Ya. Oh, berarti jadi mulai provinsi. Berarti ada belum? Ya, kan aku kalau seleksi provinsi itu mulainya dipanggil dulu ya gitu. Setelah kota. Jadi Kayak kota selesai. ada yang dipilih 5 cowok 5 cewek. Ya, Nah, terus terus seleksi lagi sama kota. Top buat maju. 2 dari cowok ceweknya itu pergi ke provinsi. Oh, jadi dari kota lolos terus diambil 5 lagi, 5 cowok 5 cewek. 2 cowok 2 cewek. Oh, 2 cowok 2 cewek buat diseleksi maju lagi. Iya. Buat masuk provinsi. Dari provinsi juga kayak gitu juga buat ke nasional. Terus kalau dari provinsi itu dipilihnya 3 cowok 3 cewek. 3 cowok 3 cewek. Jadi bener-bener kita tuh digembleng atau kayak bisa kayak dipaksa terus belajar semangat Iya. buat langsung naik ke nasional. Ya kurang lebih gitu. Terus persiapan kalian misal tuh udah masuk nih ya, Iya. persiapan kalian buat pengibaran tuh gimana? Kan pasti kalau aku nih sendiri kan deg-degan, apalagi kalau ada Apalagi saya. Deg-degan udah deg-deg, udah ngompol ya. Tuh, kalau kalian gimana? Feel-nya? Ya kan waktu karantina kita juga beda ya. Buat nasional kan sebulan tuh kurang lebih bulan lebih lah soalnya. Seharusnya Terus di karantina tuh kalau di kota 2 minggu. 2 minggu. Sorry, tanya ini kalau karantina tuh berarti nggak boleh pegang HP itu. Karantina tuh no phones, nggak ada kontak sama outside world. Kalian hanya boleh fokus itu kayak aku nih. Fokusnya itu nggak ke dunia luar, kamu itu cuma di tempat hotel sama balai kota tempat tadi aku udah tiap hari setiap 2 minggu itu cuma 2 tempat itu yang kalian hadapi, kalian kunjungi. Orang-orang yang kalian temui juga Itu yang aja. terima pas keberadaan juga. Berarti bondingnya pasti kuat banget ya sama tuh. Pasti dong. Berarti udah kalau di kita tuh udah jiwa korsa. Jiwa korsa, bro. Jiwa korsa buat dede. Ya. Berarti pas kalian di karantina itu ibaratnya karantina COVID gitu. Iya, kurang Iya. lebih gitu. Cuman bedanya ya nggak ada HP. Ada sama seseorang tuh yang ngobrol sama itu aja terus gitu kan. Kalian nggak kangen sama keluarga atau kalian? Karena sih rasanya karena kangen pasti sama- ada times dimana kita down banget kan kangen ya harus melakukan kesalahan
Bedanya nasional sama kota ini waktu dikarantina 2 minggu, yang kota ini waktu seminggu, hari Minggu kan otomatis seminggu itu udah ada pertemuan orang tua. Jadi orang tua boleh datang ke kita, ya semua kangen lah. Otomatis kan orang tua juga kangen sama anaknya. Ya, sih, apalagi ditinggal 2 minggu itu kan Ya. udah lama ya. Ya. Nge-phones, nggak bisa kontak sama orang tua. Kalau di nasional tuh kan nggak ada kayak gitu. Kita karantina di Jakarta nih. Masa contoh ya ada perwakilan provinsi dari Kalimantan atau dari Papua, dari Sumatera, itu jauh banget dari Jakarta. Itu jauh banget. Kan nggak mungkin mereka visit anaknya. Iya, kan apa juga harus lebih steril ya. Ya kan persiapannya harus Fokus, ya, fokus. harus persiapannya panjang. Terus kita megangnya bendera pusaka. Kita tuh di sana tuh udah diatur makanya nggak boleh sambal, nggak boleh kalau Oh, nggak boleh. Kalau aku sih nggak bisa makan. Es juga nggak boleh, Es nggak sedikit nggak bisa. boleh, Kopi boleh nggak? nggak boleh. Aduh. Teh aja nggak boleh, harus Nggak boleh. kopi. Air putih. Ya, kadang Sebulan. ada susu, Oh, ada susu. sama buah. Kita kalau di sana Kalau di nasional nggak ada sih. Nasional nggak ada sih. Nasional seperti doang. Ya, air putih kan. Sebulan tanpa kopi. Aduh. udah nggak kuat berhenti dari jalan. Pokoknya berarti kopi nggak boleh, teh nggak boleh. Berarti cuma pure yang gitu. Manis juga nggak boleh, manis juga nggak boleh. Gula cuma dari gula. Iya. Ya, boleh. Sama makanan-makanan kotaan itu, makanan. Tapi overall makanannya enak. enak, Oh. terus makan. Ya kan kalau nasional itu kan udah ada alimennya sendiri. Jadi tuh tiap makan tuh udah portion gitu. Kadang tuh kita makan ada jeroan, ada ini, kan harus habis ya semuanya. Saya udah porsi. Nah terus tuh di sini juga karena tergantung posisi juga. Misal posisimu itu butuh vokalnya gitu. Kamu nanti dikasih kencur sendiri gitu sebagai Jadi sih. kan kencur. Kan kencur. Kencur yang belum dia kopi dimakan. Kencur kan cuma dikupas gitu makanan. Tiap hari. Tiap hari. Tiap makan. hari. Ya siang aja. Soalnya pas waktu awalnya siang. Pokoknya pas mau latihan. Pas latihan aja. Before and after latihan. Jadi habis tadi karantina itu pasti kan persiapan itu lebih panjang lagi. Karantina kalau udah nggak ketemu sama siapa, nggak ketemu sama kamu, apalagi sama orang lain kita, tuh ada nggak rasa kalian down dalam 2 minggu atau sebulan deh, sebulan buat Rasa down ya. Ada sih, ada. terutama 3 hari pertama. 3 Iya. hari pertama, 4 hari pertama itu setiap apa ya, habis latihan itu kan malam-malam sampai sebelum maghrib lah baru dapat hotel kamar. Kita itu udah disuruh harus langsung bersih-bersih, pokoknya harus disiplin. Karena sebelum maghrib itu harus sudah sholat, bersih-bersih, siap-siap. Terus jam 6 lebih 10 itu di kota ini harus turun ke kayak ballroom gitu, tempat kumpul buat materi. Nah, waktu sebelum bersih-bersih ini kan kamar ini view-nya bagus ya. Nah, kadang sama temanku bilang, duh, masih hari keempat, saya suwi loh, saya lama ya. Pokoknya capek lah, gara-gara tahu kalau karantinanya itu masih lama 7 hari. Cuman ya lama-lama ya, Enak kayak gitu. lama-lama ya seru. Enak kayak gitu. Jangan sedih dong. Udah. Jadi kalian itu benar-benar nggak tahu siapa, ada di 4 hari pertama udah mulai. Oh iya sih, sama aku nih masih ada pertanyaan. Pas kalian diumumin nih jadi Paskibra Kota Nasional itu tuh perasaannya gimana? Nah, kalian manusia ngapain? Aku ya, Iya. habis karantina nih kan. Iya. Kalau nggak sampai seminggu bahkan tuh ada diinfoin di grup. Isinya kayak calon nasional semua. Baru diumumin lagi di YouTube kan. Diumumin sama ketua BPP kalau nggak salah tuh. Jadi kamu lihatin di YouTube gitu. Dan itu bukan TV kamar kan, yang lain gitu. Dan itu kan terus pada saat itu kan orang tua aku juga lagi di Jakarta. Jadi Pas pas video video call gitu kan. Video call doang, mau bentar lagi live stream gitu terus aku matiin. Saya sesuatu tiba-tiba Jawa Timur, aku udah coba, nangis aku. Ternyata aku lagi di kamar, aku lagi tiduran.
tiba-tiba dengar kata bintang, wah langsung full gitu gue aku. Kongres. Jadi pertama kali pas kamu dengar langsung kamu lagi tiduran posisi. Lagi tiduran, lagi nunggu apa nih? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Di rumah. Oh, belum karantina ya? Belum. Jadi langsung bayang dulu. Apa bintang? Pergi pertama kali waktu mau tidur terus bagi gitu. Nah, terus Parta Bintang sebagai sebagai nasional. Wah. Jadi kamu kaget dengan nangis gitu. Pilih gitu kan. kamu bingung sendiri. Terus kalau misalnya di kota ya, Ini jujur agak unik ya. Kan diumuminya itu melalui file. Itu kalau nggak salah itu diterain link terus dipost di SG di story IG-nya Bagas Bangpol Surabaya kalau nggak salah. Pokoknya disantumin di story IG. Posisi aku pagi kan, aku lagi tidur. lagi tidur. Bukannya pas telat nih. Iya, aku lagi tidur jam 9. Ya, jam 9 lah baru bangun. Aku buka WA. Nah, kan kita berempat ini ada kan teman saya 2. Nah, berempat ini ada grup sendiri. Itu sorry, 4 itu dari Alimus dong? Ya, ada 5. Coba namanya. Kebetulan teman kita ini ada namanya Madata Wicaksana dari kelas 11.5 Social Planner, dan ada Dikian Daru Pradiwardana dari 11.2 Sains Teknologi. Respect kita hormat dulu. Respect pada Diki. Love you. Waktu aku buka WA ada file, belum tak buka ini filenya, tapi Diki sama yang lain-lain itu udah keluar, alhamdulillah. Tak buka apa? Kaget dong, baru tidur, masih ngantuk. Nah, ternyata alhamdulillah keterima. Aku masih ingat Diki keterima di nomor urut 24, aku di 26, jadi atas bawah lah. Jadi kayak urut gitu ya? Ya. Epic sih, baik kayak nih dari semua ini ada satu kesamaan. Apa tuh? Mereka lagi tidur. Bayangin Mereka lagi tidur. Langsung Iya. boom, Arka Bintang, baik. Pas lagi ini deh, kamu kan udah masukin seleksi, udah karantina, berarti pas karantina ada latihannya dong. Ada latihan kalian itu gimana? Kan kita sebagai orang kan nggak tahu karena jujur kayak privasi banget ya. Kalau Iya, bahas banget sih. Itu gimana sih? Terus ada nggak kayak momen-momennya kayak kalian tuh udah mau nyerah gitu? Waduh, gila. Ada, pas gitu. jujur ada. Oke, bisa gimana? Beda latihan kota sama nasionalnya. Mungkin dari kota dulu. Kalau dari kota itu kita latihan itu nggak tertutup banget, nggak privasi gitu. Secara langsung orang-orang umum itu bisa lihat kita, karena balai kota Surabaya ini kan juga terbuka kan untuk umum. Nah, otomatis kita latihan di sana, orang-orang juga bisa liatin. Jadi nggak terlalu yang tertutup banget kayak sama nasional. Kita kan latihan juga dari pokoknya jam 5 itu turun di lobi, ngumpul, jalan ke balai kota, terus baliknya itu jam 5 lagi, jam 5 sore, balik ke hotel baru jam 5 sore. Dari jam 5 Ke jam 5 lagi. Nah, ada lah kalau soal-soal ngedon sampai ada, apalagi karena pembinanya pelatihnya itu bilang kalau kalian kebanyakan sakit, kebanyakan alasan bisa diganti. Jadi pas Hamin 1 tuh feel kalian ini gimana? Hamin 1 Bisa sebelum tidur nggak? lagi Bisa tidur. Justru kalau apa ya, di kota ini dituntutnya kan justru waktu tidur dari waktu latihan jam tidur waktu latihan, hari-hari latihan sama hari itu malah beda. Kalau di hari Min 1 itu yang menuju hari H justru waktu tidur lebih pendek. Kita disuruh kan habis doa bersama, ada Hamin 1 di malamnya itu doa bersama, ada doa bersama. Kebetulan kan ada 4
4 agama yang berbeda. Didatengin 4 tokoh agama, ada ustaz, sama pendeta, dan lain-lain. Itu kita doa bersama buat kelancaran besoknya. Nah setelah itu kita habis doa bersama itu tidur lah, sudah tidur. Nah aku kagetnya nih disuruh bangun jam 2. Sekarang jam 2? Iya. Buat make up, buat siap-siap. Nah kalau cowok kan ya gitu aja lah, biasa aja kan. Juga ada keringetnya nggak jatuh. Ya capek. Yang cowok itu malah susah kan. Karena yang makeup cewek belum tuh. Cewek malah setengah 2. Yang cowok jam 2, jam setengah 3 baru turun. Capek nunggunya capek. Udah kan kalian dia Islam apalagi yang cowok. Kalian harus wudu dulu. Oh jadi Nahan wudu. Kalau kalian mau ya kita tuang angin ya ditahan. nggak bisa, harus sampai subuh. Justru malah waktu istirahatnya lu lebih dikit. Padahal pengibarannya jam berapa tuh? Kalau pengibarannya pengibaran kota ini pagi, kalau Nah. kan agak siang. Kalian jam 6. Iya, itu jam 6 udah menuju sana. Iya. Oh di nasional tuh berapa jam berapa? Kita tidurnya awalnya normal kan jam 10. Tapi udah di briefing besok bangun jam segini. Tapi makeup cewek dulu. Oh jadi kasih tahu dulu. Iya, mereka setengah 3 tidur duluan. Terus ya udah kan, susah tidur nih. Aku ada tidur jam 12 sama teman dulu. Dari tadi kita kayak, besok gimana, pengen naik pengen turun. Soalnya teman sekamar nih beda tim kita. Oh beda tim. Jadi ya sore sharing dulu lah. Iya kayak kita mau pagi mau sore gimana sih yang penting maksimal gitu kan pengennya. Tapi yakin lah dulu mau pagi gitu. Terus besoknya tidur nih kita kan, dibangunin, bangun, sholat gitu. Emang udah subuh? Belum, bentar lagi. Bentar lagi tidur gitu. Malah seru juga kan, tidur. Sebenernya udah keluar nih, sisa aku sama siapa gitu, sisa 3 orang pokoknya. Aku sama 3 orang lagi ya. Bangunin kan aku akhirnya, bangun udah subuh, ayo make up gitu. Udah mandi, sholat nih kan, ya udah ketut-ketut aja gitu. Jadi Ketut-ketut aja sih, nggak apa-apa kan jam 10 nih. Jujur aku waktu itu waktu udah make up, udah wudu, aku tuh pengen banget. Langsung Pengen, tak tahan. Aku tidurnya kan nggak boleh di kamar, nggak bisa di kamar dong. Tidur di kursi, aku tidur gini. Aku balik kamar sih. Kayak, Aku udah ngomong sih, abis ini kapan subuh. Jadi dikit-dikit nanyain jam ke kakak-kakak BPPI. Oh itu karena kalian nggak tahu jam berapa itu. Tahu. Di sini nggak bohong. kalau aku nggak ada yang soal jam ya. Jadi ya, kita juga latihan dong. Kita pengen lama-lamain aja. Terus kan akhirnya kita tetap make up. Kita aja belum kelar yang cewek. Udah tinggal makan dulu. Makan kan. Cewek belum kelar. Aku bilang nih ke Farel. Jam berapa ke jam berapa kok lama banget nih? Atau kan kita nggak tahu cewek. Pokoknya lama lah. Sarapan di sini kan. Ngomong kita ke kamar. Gue balik kamar. Gue abis ini habis make up dulu gue turun. Mau tidur gitu kan. Udah balik tidur. Bangunin akhirnya make up. Make up tuh akhirnya kita oh enggak kita udah pakai scarf tuh. Udah bagi baju. Udah pakai yang merah. Oh yang merah doang ya. Terus akhirnya kita naik, kita ganti baju kan, langsung berangkat ke sana. Sampai sana tuh jam berapa? Jam 6 kurang tuh udah sana. Jam 6 kurang. Jam 6 kurang. Sana pada banyak tidur. Jadi kalian tuh pas makan tetap dijaga makanannya. Jadi tapi makannya nggak boleh banyak. Kalau di hotel sih, alhamdulillah prasmanan ya. Biasa aja. Jadi nggak ada kayak baju gitu. Agak seret ya kayaknya. Kalian mau minum? Enggak, Man. Boleh? Ayo boleh. Mas Nafis. Siap. Siap. Ngomong mas. Saya dulu nih. Permisi ya mas. Saya mau Milo deh mas, satu boleh. Milo. Aku juga boleh. Milo, silakan mas. Masnya yang berdua mau apa mas? Saya mau susu aja deh, apa aja. Aku ya oke. Oke, di sini ada susu terenak ini ngambil dari gunung. Oh dari gunung. Dari gunung. Ini airnya dari mata pegunungan juga. Susu kok dari gunung gimana? Masa Itu gitu? kami gunung. Kami gunung. Bukan sapi. Sapi gunung. Gunung ya sekarang ya. Ini gila ya kalau bisa keluar bilangnya thank you Mas Mr. Nafis. Ya. Coba. Bisa nafis ya. Ya, video besar dari satu dua tiga. Thank you Mr. Nafis. Katanya Mas Mister Nafis.
Ini gimana ini? Kurang kompak ini seperti. Kurang ya. Iya, Mr. Nafis ya. Lagi. 1, 2, 3. Thank you Mr. Nafis. Sami-sami. Iya. Bisa minum dulu nggak apa-apa. Kita kayak chill aja kan. Bisa ya? Ya, minum dulu. Min. Udah apa deh? Habis itu akhirnya kalian membantu. Berarti kayak udah nyiapin semua yang kalian. Saya kemarin itu ada nggak pas kalian itu kayak cerita-cerita. Aku kayak gini pokoknya banget tuh. Kan pasti kalau pas gini ya, diri terus itu kan pasti ngomong terus sama diri sendiri. Iya. Nah itu tuh Mati. iya dia mati itu gimana? Bisa diceritain gitu. Apa ini? Waktu gimana? Waktu pas kalian udah di Mulai di medannya. Iya. Oh, kalau aku ada caranya. Kayak gimana? Kalau salah siap nih, gatel, pengen gerak, ada caranya sendiri. kan coba-coba gimana? Ada caranya sendiri. Kalau tak mikir juga kan Rahasia dapur, rahasia oh rahasia dapur. Rahasia belakang. Terus kayak apa ya? Kita bukan ngomong diri kita sih. Kita malah kayak jangan salah. Tuh bentarnya kencang gitu. Fokus berarti ya. Iya. Benar-benar fokus. Gimana rasanya? Feel ya kamu apa namanya ngangkat bendera tadi juga pusaka boleh. Berat sih gitu. Berat. Rasanya sih berat. Padahal ringan ya. Tipis banget gitu. Kalau di TV kan ada kayak Karena kan kalau di depan itu kan apa ya? Itu kan bendera besar. meski dilipat gitu rasanya ringan banget. Tapi kayak feelingnya itu wibawanya kayak ini nggak boleh sama, itu kan berat banget ya. Jadi bikin getar-getar gitu tangannya. begini Balik diambil kan, aku bentarku aku dari dulu kayak kencang bunyi gitu kan, bunyi set gitu. Ketika bawa dia langsung turun, krak gitu, wah gila. itu peran kayak ini dia kayak gitu. Akhirnya selesai gitu kan ibarat ya. Dan mereka berusaha dulu. Udah, wah aku udah. Alhamdulillah. Udah. Cara kalian kayak ngejar pelajaran itu gimana? Jadi kalau cara ngejar pelajaran, ya udah apa yang dikatakan guru kita kerjain. Iya. Kalau kita masih apa ya belum mampu, minta tambahan. Tambahan kan banyak ya yang tinggal. Aku udah tahu sih bakal seru gimana. Aku kimia, fisika nih. Coba mereka. Kita oleh nggak ngerti itu apa Di dalam materi Awal dua paling mak ada mau les dong gitu. Ini 3 pelajaran nggak ada yang ngerti. Ya udah les aku. Terus jalan. Yang terakhir ya, pesan buat adik-adik dan teman-teman di sana yang mau di Natalaria. Mungkin bisa dijelaskan. pesantren Pesan dari gue jangan jadi kita, jadi diri kalian sendiri. Dan kayak tips buat aku tuh yang paling berguna banget, use your strength. Kayak kalian ngeliat orang-orang lain tuh kekuatannya di sini, kalian jadi diri. Kalian punya kekuatan sendiri, yang kalian fokusin di situ aja. Aku yakin bakal membawa kalian jauh. jangan lihat kekuatan orang lain, cari kekuatan kalian sendiri. Jadi semangat, carilah, Ya, cari apa motivasi, cari semangat, cari materi. Pokoknya apa sejak digital juga ada. Kalian harus jaga itu fisik, otak, mental. Dan yang terutama ini mental, kalian harus jaga dari awal hingga kalian bisa terima nanti. last always something ya, always new. Karena itu membawa kalian juga. Nah, etikanya dijaga. Kalau sama guru-guru sama kakak kelas, kalian juga harus dijaga. Dan 5S-nya dijaga. ya 5S nya dijaga dan apa namanya nanti tidak membawa Ya. ke wawancara atau lagi juga. Ini udah di ujung acara. Kita udah lama banget, udah kerasa udah sejam ini. Iya tak? Iya, udah sejam. Gak terasa sih, Udah kerasa banget ya. kayak setengah jam doang. Asik soalnya. Asik banget ya. Gimana rasanya didatangi Highpots? Senang sih. Senang Senang ya. karena juga apalagi ikut sini yang orang-orang yang apa ya bisa dibilang prestasi. Jadi ya bukan berarti kalian yang nggak di sini nggak berprestasi ya. Ini kan salah satu prestasi dari siswa SMA 5 Surabaya ini. Kalau yang berprestasi di luar sini ya kebanyakan dong. Kebanyakan nggak kasihan ini osisnya.
capek Nah, gitu. Apa ya? Apa ya? Yuk. Biasanya sebelum menutup itu ada adegan sarangeo. Sarangeo ini Sebenarnya Poders berarti. ada secara apa? Bilang bareng-bareng. Gimana nih? Jadi dulu ya. Sarangeo Poders. Sarangeo Brothers. Powder sih, powder. Sarangeo Brothers dulu. Lah, jangan lupa like, comment, subscribe. See you gitu ya. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Sarangeo